Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang siapakah yang akan datang sebentar lagi atau yang akan menghubungi kamu sebentar lagi di hari lebaran ini untuk meminta maaf. Oke, siapakah dia? Kita tarik energinya ya. Siapakah yang sebentar lagi akan menghubungimu atau datang kepadamu untuk meminta maaf? Oke, ada siapa energinya? Oh, ada seseorang yang saat ini sudah berpisah dengan kamu, tapi dia masih mengenang kamu, dia masih kepikiran sama kamu, bahkan dia sedih loh akibat perpisahannya dia dengan kamu. Dia adalah orang yang sempat membuat hubungan kalian jadi karmic relationship, atau selama ini dia membuat hubungan kamu dengan dia itu akhirnya karmic relationship. Karmic relationship itu berarti memang dia pernah selingkuh, tapi bukan hanya sekali dua kali, atau mungkin pernah sekali, tapi itu benar-benar wah menghancurkan hidupmu, membuat kamu benar-benar frustasi, stres sampai segitu. Makanya hubungan ini jadinya karmic relationship, benar-benar memberikan luka yang sangat dalam. Aku lihat di sini ya. Jadi dia adalah orang yang sudah berpisah denganmu, tapi dia masih mengenang kamu, dia masih kepikiran kamu, bahkan belum tulus, belum ikhlas gitu ya untuk melepas kamu. Bahkan aku lihat di sini kayak ketika dia berpisah dengan kamu tuh kayak hidup dia jadi hampa, hidup dia bahkan kayak nggak tahu arah gitu loh. Kayak apa sih ya, masa depan dia itu kayak blur gitu akhirnya ketika dia berpisah dengan kamu. Ya, dia adalah orang yang sempat menghadirkan pilihan lain atau membuat hubungan ini menjadi karmic relationship, atau ya bisa dibilang pernah selingkuh ya, pernah selingkuh atau terparty. Oke, dan gara-gara tindakan dia inilah ya kamu tiba-tiba berubah. Gara-gara si dia inilah kamu akhirnya benar-benar berubah secara total. Beda banget ya, dari sikap, tingkah laku, perilaku, terus apalagi tindakan atau apapun dalam hidupmu yang tadinya nggak suka dandan jadi dandan, merawat diri lebih tepatnya ya, kayak merawat diri pol-polan, terus itu eh, yang tadinya kayak menutup diri di rumah, nah sekarang itu lebih berani untuk mengeksplor diri, menunjukkan diri di halayak ramai ya, dengan percaya diri. Yang dulunya pemalu jadi percaya diri. Intinya orang inilah yang mampu membuatmu berubah total, bener-bener beda. Dan ini dia ketika melihat kamu sekarang terkejut, kok kamu sekarang beda gitu ya. Yang tadinya kamu itu kayak manggut-manggut aja ngikutin apa mau dia gitu ya, sekarang kamu bodoh amat. Masa bodoh, dia mau minta ini minta itu bodoh amat, kamu pokoknya nggak peduli, dia mau jungkir balik juga nggak peduli. Karena memang si dia ini sempat memberikan luka yang sangat-sangat wah dalam banget, sangat perih banget. Bisa jadi memang dia selingkuhnya berulang kali, atau mungkin ketika dia selingkuh, mungkin selingkuh dengan teman baikmu, dan itu mungkin sudah bertahun-tahun sehingga memberikan luka yang sangat dalam. Aku lihat di sini dia adalah mirroringnya kamu, dia adalah cerminan dari kamu. Mungkin cerminan dari apa nih, dari pola pikir, sikap, tingkah laku ya, atau apapun. Tapi dia adalah orang yang pernah memberikan luka yang cukup dalam ya. Akhirnya di sini karena kamu sadar ya, kamu tahu bahwa menjalani hubungan dengan dia hanya memberikan luka, membuat hidupmu tidak bahagia, dan kamu ternyata dikerumuni oleh hubungan yang toksik. Maka di sini kamu memilih untuk melepaskan dan fokus pada mencintai dirimu sendiri, kemudian merawat dirimu sendiri, bahagia dengan diri sendiri, hidup dengan tenang, mencintai apa yang memang mencintaimu, kayak keluarga kayak gitu ya, fokus pada keluarga sekarang. Terus ya have fun dengan teman-teman seperti itu ya, kamu intinya nggak fokus sama dia. Nah, terus itu juga aku lihat di sini kayak dia ini butuh waktu, atau kamu yang butuh waktu untuk healing. Ntar aku lihat di sini. Need time, take time, in time cycles, time to heal progress. Oke, jadi sepertinya dia ya, dia yang butuh waktu untuk berprogres di sini. Ya bisa jadi juga kamu, karena kalian kan cerminan ya.
karena cerminan di situ, mirror. Berarti dari kalian berdua nampaknya memang butuh waktu untuk berprogres, untuk memahami situasi, untuk memahami keadaan, untuk memahami perasaan masing-masing. Makanya di sini butuh waktu, ya. Bahkan butuh waktu juga untuk menyembuhkan patah hati, rasa terluka, rasa dihianati, kecewa atau apapun itu. Aku lihat di sini ya, kayak butuh waktu untuk memahami situasi dan butuh sendiri, mungkin butuh ruang dan waktu untuk evaluasi, memahami keadaan situasinya. Oke, kita lihat cerita selanjutnya ya. Siapa yang akan datang untuk meminta maaf kepadamu di hari lebaran ini? Apa nih? Ace of Swords. Sebenarnya gini ya, kalau aku lihat tuh memang selama ini ada kesalahpahaman yang terjadi di antara kalian, bahkan ada praduga-praduga yang belum terbukti, sehingga di sini si dia mengalami suatu kebingungan atau ragu terhadap kamu atau hubungan ini. Terus itu juga aku melihat kayak ada sudut pandang yang masih belum sama ya, satu sama lain antara kamu dengan dia, masih ada kayak sudut pandang yang berbeda gitu. Mungkin kamu mengharapkan komitmen tapi dia pengennya have fun aja dulu, pengen menikmati hidup, seperti itu aku lihat. Terus itu juga ini ada indikasi ada seseorang nih kalau ngomong suka nyelekit nih, entah ini kamu atau dia, atau mungkin dia kalau ngomong tuh suka nyakitin, suka pedes gitu ya. Nah, sehingga ini juga yang membuat kamu akhirnya memilih untuk udah deh pergi aja dari dia, toh udah memberikan luka, terus kalau ngomong pedes, nah bisa jadi seperti itu ya. Orangnya kalau ngomong waduh sadis gitu ya, lebih pedes dari cabe kayaknya kalau ngomong. Oke, terus itu aku lihat di sini seharusnya dia merasa bersyukur sih memiliki kamu. Kenapa? Karena ketika dia memiliki kamu, keadaan finansial dia jadi membaik. Aku lihat di sini. Selama dia datang ke kamu atau menjalin hubungan dengan kamu, keadaan keuangan dia membaik. Di sini aku lihat ya. Karena kamu itu bentuk dari koin keberuntungan dia, kayak simbol kestabilan dan keberlimpahan secara materi. Tapi sayangnya aku lihat kamu disia-siain ya. Ya, kamu disia-siain. Padahal sebenarnya kalau misalkan dia masih mau memperjuangkan satu sama lain ya, dia masih mau memperjuangkan kamu atau hubungan ini, ada kestabilan dan ada keberlimpahan yang akan dia dapatkan dalam hubungan ini. Bahkan aku lihat di sini kan sebenarnya kalau secara internal ya, kalian ini sama-sama saling mendukung loh. Misalkan kamu bekerja apa, dia bekerja apa, ya oke, ayo kita kerja bareng-bareng gitu ya. Maksudnya di perusahaan yang sendiri-sendiri di mana tempat kalian bekerja, maksudnya ayo kita usahakan bareng-bareng untuk masa depan kita, seperti itu. Kalau misalkan ada yang lagi capek, dimotivasiin kayak gitu, disemangatin atau diajak bercanda kayak gitu, sebenarnya klop-klop aja gitu. Cuman mungkin aku lihat di sini memang karena ada pengkhianatan itu ya yang membuat kamu kecewa akhirnya. Tapi kalau misalkan kayak kamu punya pekerjaan, ya dia semangatin kamu, semangat kerjanya kamu pun begitu. Kalau dia punya pekerjaan, kamu pun menyemangati dia, sama-sama support gini. Aku lihat. Terus itu juga aku lihat sama-sama cinta kok di sini ya. Kamu dengan dia tuh sama-sama cinta sebenarnya. Sama-sama memiliki cinta. Bahkan di dalam hati ini ya, di dalam hati kalian satu sama lain, kalian itu punya rasa kesetiaan, punya rasa dedikasi yang cukup tinggi ya. Jadi kalau misalkan salah satu seseorang ini ada yang kesulitan, dibantu ya. Misalkan dia yang kesulitan, kamu ngebantu dia. Dan kalau misalkan dia tahu kamu kesulitan, dia juga akan membantu apa yang bisa dia lakukan gitu ya. Sebenarnya kalau secara internal kalian ini sama-sama saling support, cuman ya itu karena karmic relationship ya, itu yang membuat kalian kecewa dan menghancurkan hubungan ini. Tapi aku lihat di sini kalau dibilang cinta, of course aku lihat sebenarnya masih ada perasaan satu sama lain, ada dedikasi di sini. Cuman ya ini ya ada Six of Cups, berarti saat ini kan kamu dengan dia memang sudah berpisah, sudah tidak ada pertemuan, tidak ada komunikasi. Aku lihat di sini ya. Tapi herannya walaupun seperti itu, dia masih selalu kepikiran kamu terus, masih sering bernostalgia tentang kamu, apa yang dulu pernah terjadi di masa lalu bersama kamu, dia selalu kepikiran terus. Akhirnya di sini ada dorongan ingin datang lagi ke kamu,
untuk memperbaiki hubungan dan melanjutkan hubungan dengan kamu, walaupun dia nggak tahu nanti kedepannya akan bertemu jenis cerita yang seperti apa menjalani hubungan dengan kamunya, seperti itu ya. Tapi ada dorongan, ada keinginan seperti itu, ingin memperbaiki keadaan dan apa ya, menjalani hubungan kembali dengan kamu. Memang sempat dia berpikir bahwa kayak, waduh, hubungan ini kayaknya udah gagal deh, hubungan ini kayaknya sudah tidak bisa diselamatkan deh. Akhirnya di sini apa ya, entah ini kamu yang meninggalkan duluan atau dia yang meninggalkan kamu duluan. Intinya siapapun yang meninggalkan merasa merasa bahwa kayaknya ini hubungan memang sudah benar-benar kasar, sudah benar-benar kayak sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Makanya di sini memilih untuk pergi meninggalkan. Akhirnya kamu dengan dia sama-sama saling menarik diri, sama-sama saling ya menutup diri ya. Tapi aku lihat dikala dia sudah berpisah dengan kamu, justru malah perpisahan ini menyakiti dia loh. Ya, dia malah sedih, dia malah apa ya, kayak nggak ikhlas, nggak tulus untuk berpisah dengan kamu kayak gitu. Ada perasaan sedih yang ditimbulkan setelah perpisahan ini atau ketika perpisahan ini terjadi. Aku lihat di sini ya. Jadi memang kan hubungan ini dia merasa kayak hubungan ini terlalu kasar atau toksik lah, bisa dibilang gitu ya, terlalu toksik. Terus itu juga ada suatu penyalahgunaan yang wow sangat drastis banget, yaitu mungkin dia pernah selingkuh berulang kali, udah kamu kasih kesempatan juga tetap aja selingkuh. Nah mungkin itu ya. Nah ketika sekarang kamu memilih untuk udah deh lepasin aja, capek gitu ya, kamu sudah lelah, kamu sudah cukup menderita, ya udah kamu memilih untuk pergi. Dan ketika kamu pergi, waduh dia tersiksa banget di sini, sedih banget. Dan sebenarnya gini, bahkan sampai saat ini pun sejujurnya dia itu masih belum bisa meluangkan waktu untuk hubungan ya. Mau hubungan dengan siapapun, maksudnya hubungan percintaan atau dengan apa pertemanan gitu ya. Dia nggak terlalu bisa leluasa kalau sekarang, karena memang saat ini dia itu sedang mencoba untuk mengatur terlalu banyak hal-hal yang apa yang ada di hidup dia gitu loh. Misalkan dia harus menstabilkan keuangan dia harus menstabilkan karir dia harus membiayai orang tuanya atau adik-adiknya, seperti itu ya. Jadi banyak hal yang saat ini sedang dia coba atur sehingga tidak bisa meluangkan waktu untuk hubungan kalian atau menjalani suatu hubungan. Fokus dia itu teralihkan dari hubungan karena memang ada suatu masalah dari pekerjaan, keuangan atau keluarga atau hal-hal lainnya kayak gitu ya. Sehingga hubungan ini memang kayak sudah diambang kehancuran ya. Ya akibat dari stres yang dia alami saat ini gitu. Ya dia kan punya masalah yang cukup besar di sini, pelik dan drastis banget aku lihat ya. Sehingga dia menghancurkan hubungan ini karena dianya stres sendiri gitu loh. Karena ya itu harus harus memenuhi kebutuhan segala hal, tapi dia sendiri yang berjuang kayak gitu loh. Terus itu juga mungkin sempat ya kalian ini sudah merencanakan suatu pernikahan, akhirnya tertunda sampai sekarang belum terrealisasi. Terus itu juga apa ya, untuk saat ini benar-benar dia merasa terbebani deh dengan kewajiban pribadi dia. Makanya di sini dia belum apa ya, belum belum bisa untuk fokus banget ke kamu. Apalagi di sini dia ketika melihat kamu, atau lebih tepatnya kayak dia sadar sih, dia tahu ya kamu itu sekarang kayaknya kecewa banget sama dia. Kenapa kamu kecewa? Karena dia pernah menghadirkan pilihan lain atau pasangan lain yang mana ini cuman untuk kayak mainan gitu doang loh, nggak diseriusin. Bahkan sampai sekarang mungkin dia menjalani hubungan dengan jadi dulu ya, dulu atau mungkin sampai sekarang, mungkin sebagian dari mereka ada yang sampai sekarang masih menjalani hubungan tapi juga nggak diseriusin sampai ke pernikahan, sehingga kamu pun masih kesel kenapa gue diginiin gitu loh. Ya oke, kalau misalkan dia dinikahin, paling enggak gue masih bisa menyadarkan diri untuk sadar bahwa dia sudah bukan milikmu lagi kayak gitu ya. Ini enggak, dinikahin juga enggak, di apa-apain juga enggak, cuman ya jadi pasangan apa ya, untuk have fun-nya dia doang, untuk merasakan kesenangan di awal doang kayak gitu. Habis itu nanti putus, datang ke kamu cari yang baru lagi. Nah, kayak gitu terus, sehingga inilah yang membuat kamu lebih sengsara. Karena kamu kayak apa ya? Kayak tempat persinggahan, tapi
ketika dia cari yang baru juga nggak diseriusin gitu loh. Cuman untuk kesenangan sesaat, kesenangan di awal dia doang gitu. Ya sama lah ya, kalau kayak kita kalau misalkan baru-baru jatuh cinta tuh ya kan ngebucin banget ya. Terlalu memberikan segalanya ke pasangan kayak gitu ya. Perhatian banget, ya benar-benar menaruh sayang banget. Nah, itu yang ingin dia rasakan sebenarnya. Di awal-awal dia mencari orang baru. Ya, mungkin dengan kamu karena sudah lama jadi agak bosan atau gimana, atau mungkin semakin flat atau semakin kayak biasa aja rasanya kayak gitu. Sehingga di sini dia cari yang lain. Tapi inilah ya yang membuat dia itu sekarang sadar, oh sikap kamu sekarang seperti ini, kayaknya kamu marah karena tindakan dia yang dulu pernah berulang kali selingkuhin kamu, berulang kali mencari yang baru, ya, memperlakukan kamu dengan ya semena-mena seperti itu. Aku lihat di sini. Ya, terus itu juga banyak sekali gangguan ya. Ya, jadi kamu ngerasa kayak banyak sekali gangguan di hubungan kalian ini. Bahkan aku lihat juga ini sebenarnya masalah yang mengakar, berarti berulang kali ya, bisa jadi berulang kali. Apa itu? Hamster wheel surfing daily hustle. Oke, jadi saat ini ya cuman bisa fokus sama dia tuh ya, hanya bisanya fokus dan menyibukkan diri, menenggelamkan diri pada kesibukan sehari-hari dia kayak kerja, terus apalagi ya entah apalah ya, mungkin usaha atau apa. Intinya dia kayak menenggelamkan diri pada kesibukan sehari-hari dia untuk saat ini. Bahkan aku lihat di sini ya, dia selalu mengingat kembali kenangan-kenangan yang pernah terjadi di antara kalian ya. Dia sering mengingat-ingat kembali apa yang pernah terjadi di antara kalian. Karena memang di sini dia itu masih punya obsesi. Ya, masih punya obsesi. Kayak ada keharusan dalam diri dia untuk memiliki kamu. Gitu loh. Dia masih memiliki perasaan harus memiliki kamu, ada obsesi di sini aku lihat ya. Bahkan setelah kalian menghilang ya, baik kamu ataupun dia saling menghilang, saling memblokir atau meng-cut off ya, semua akses ya bagi dia. Di sini dia benar-benar merasa kehilangan banget, tuh merasa nggak tenang lah intinya ya, nggak tenang. Bahkan dikala dia kayak ada waktu senggang gitu ya, apa yang dia lakukan adalah menghayalkan kamu. Ya aku lihat di sini ya, dikala dia itu punya waktu senggang ya, dia kayak menyelingkan diri untuk memikirkan kamu, atau bahkan chat kamu atau telepon kamu, atau dia tiba-tiba datang ke kamu untuk meminta maaf di hari lebaran ini gitu ya. Jadi orang ini kan sibuk ya, sangat menenggelamkan diri pada pekerjaan. Jadi dia nelpon kamu atau chat kamu atau datang ke kamu itu di waktu-waktu dia senggang. Mungkin memang hari ini masih di suasana libur kerja sehingga dia datang kayak gitu. Bisa jadi hari ini atau kemarin ya, atau besok gitu ya. Intinya di waktu senggang dia akan menghubungi kamu atau datang secara fisik, bisa jadi ya. Intinya waktu senggang ya, waktu senggang. Jadi bukan pas dia di tempat kerjaan atau dia lagi sibuk kerja atau lagi megang usaha atau apa gitu ya, lagi ngurusin usaha dia, enggak. Tapi di waktu senggang. Bahkan di sini aku lihat ya, dia selalu merasa kayak merasa kayak terhubung dengan kamu nih. Ada tanda 111, itu artinya itu angka yang mengartikan ya. Arti dari angka 111, satunya dia ada 4 kali, itu berarti dia itu sedang memikirkan kamu, seseorang yang memang dia cintai. Kalau aku lihat di sini.
Bahkan aku lihat kan dia tahu ya hubungan ini tuh udah di ujung tanduk, udah di ujung jurang gitu bakalan berakhir. Nah, dengan cara apa dia untuk tetap bisa mempertahankan hubungan ini adalah dengan lebih mendekatkan kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan untuk bisa tetap dipersatukan lagi dengan kamu, seseorang yang dia cintai nih ya. Jadi ada kalau misalkan akhir-akhir ini kamu sering melihat angka satunya ada 4 kali, duanya ada 3 kali, dan tiganya ada 3 kali, ini sebenarnya sinkronisasi antara kamu dengan dia. Dia itu sebenarnya selalu memikirkan kamu adalah orang yang dia cintai, tapi dia melihat hubungan ini itu sudah di ujung jurang, sehingga dia itu selalu selalu apa ya, kayak mendekatkan diri kepada Tuhan untuk kayak membujuk Tuhan untuk tetap bisa dekat dengan kamu, memiliki hubungan dengan kamu, bersatu kembali dengan kamu. Dan tiganya ada triple ya, ada 3, berarti memang di sini manifestasi dia terhadap hubungan kalian yang kuat, dan apa sih, kayak penyatuan kembali, memiliki kehidupan percintaan yang indah bersama kamu, itu yang dia manifestasikan, itu yang dia doakan kepada Tuhan gitu ya. Jadi dia ini sering memikirkan kamu karena dia memang masih cinta, terus dia lihat hubungan ini kan di ujung jurang, di ujung tanduk, sehingga dia mendoakan kepada semesta apa yang ingin dia manifestasikan terhadap hubungan ini, yaitu memiliki percintaan yang bahagia dan indah bersama kamu. Ih gila, gue udah mau nangis ngedengarnya. Ya seperti itulah ya, intinya di sini dia ingin memanfaatkan alam semesta, memanfaatkan lebih ke kayak gue punya Tuhan, jadi gue harus meminta sama Tuhan untuk membantu gue untuk mendapatkan kamu lagi, agar aku bisa apa ya, bahagia menjalani percintaanku bersama kamu, kayak gitu loh, paham ya? Intinya itulah. Jadi kalau misalkan akhir-akhir ini kamu sering ngelihat angka kembar ini ya, ini memang kamu sedang mengalami sinkronisasi antara dia, kamu, dan Tuhan gitu ya. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Inilah orang yang ingin segera datang atau menghubungi kamu untuk meminta maaf di bulan di bulan Lebaran ini ya. Ya, di saat Lebaran ini. Untuk kapan sih waktunya? Di waktu dia senggang, bukan di waktu dia sibuk kerja. Ada kemungkinan berarti memang waktu senggang itu adalah hari libur dia kerja. Ya, hari libur kerja sampai kapan tuh? Nah, tungguin aja. Ya, tungguin aja. Atau mungkin ada yang sudah menghubungi atau sudah datang seperti itu ya. Dia orang yang sudah berpisah dengan kamu karena karmic relationship, karena kamu kecewa pada dia. Itu ya ceritanya. Oke, untuk zodiak di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa koresonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Dan untuk alfabet ini bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kalian, atau inisial nama kamu, nama dia, atau nama panggilan, atau apapun deh. Huruf-huruf ini yang bisa mengingatkan kamu terhadap dia gitu ya. Mungkin dia suka huruf S atau X nih, X mantan. Ya bisa jadi seperti itu. So berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.